Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kalian terima diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa? Udin? Oh, kenapa Udin gak masuk hari ini? Sakit, Udin sakit. Ada lagi? Udah? Anak, jangan lupa kita doakan kesembuhan untuk Udin. Oke. Kalau anak-anak ibu yang masuk ini apa kabar? Pada sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Kalau anak-anak ibu pada sehat. Tapi kayaknya ini anak-anak ibu kurang semangat. Untuk menambah semangat, kalau ibu tanya apa kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, setuju? Setuju? Iya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini sepertinya kalian sudah semangat. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru di semester baru. Kalian sudah kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang pertama. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Iya, itu siapa namanya? Rahmat, apa Rahmat? Iya, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi cerita. Benar sekali, Rahmat. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan ini, kalian mampu mengidentifikasi tokoh, watak, tema, atau amanat dari cerita yang dibacakan. Baik yang bacakan ibu, ataupun teman-teman kalian. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang mendengarkan cerita dan menentukan tema serta amanat. Nah, anak-anak, kalian pasti sering kan mendengar cerita? Mendengarkan cerita itu memang sangat asyik anak-anak. Lalu setelah mendengar cerita, apakah kalian bisa menentukan temanya? Apakah yang kalian ketahui tentang tema? Ayo, ada yang tahu apa itu tema? Tidak tahu? Oke, Ibu kasih tahu. Tema adalah pokok persoalan dalam cerita. Tema dapat ditafsirkan secara sederhana lewat tokoh dan konflik yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita. Pada konflik yang dialami oleh tokoh-tokoh, tema lazimnya diungkapkan. Tema dapat diketahui oleh pembaca setelah ia memahami keseluruhan isi cerita. Nah, sekarang coba kalian simak cerita yang akan Ibu bacakan. Kesombongan burung nuri. Deo, seekor burung nuri, tinggal di hutan yang luas bersama binatang lainnya. Merasa paling tampan, Deo menjadi sombong, tidak mau bergaul dengan teman-teman, dan suka memamerkan diri. Di seluruh hutan ini, tidak ada burung lain yang setampan diriku, kata Deo dengan pongah di hadapan teman-temannya sesama burung. Kalian semua pasti juga mengagumi ketampananku ini. Teman-teman hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mereka enggan bermain dengan Deo karena sikapnya itu. Pada suatu hari, Deo terbang sendirian mengelilingi hutan. Tanpa sengaja, ia menabrak ranting pohon yang tinggi, lalu sayapnya patah. Ia terjatuh ke tanah.
Deo merasa kesakitan dan tidak dapat menggerakkan tubuh. Tiba-tiba, Deo mendengar suara elang di kejauhan. Suara itu semakin mendekat. Deo sangat ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Ia begitu lemah dan tak berdaya. Elang itu kini terbang melayang di atasnya, siap untuk menerkamnya. Ketika elang itu hendak memangsa Deo, sekawanan burung datang ke tempat itu. Mereka bersuara ribut untuk mengusir elang. Melihat sekelompok burung yang cukup banyak tersebut, elang mengurungkan niatnya, lalu terbang menjauh mencari mangsa lain. Deo, ini kami. Kamu tenang saja karena kami datang untuk menolongmu, kata burung-burung tersebut. Deo yang masih tergeletak di tanah merasa terharu. Ternyata kawanan burung itu teman-temannya sendiri yang selama ini tidak diperdulikannya. Mereka lalu terbang menghampiri Deo dan membawanya pulang ke rumahnya. Setelah dirawat beberapa minggu, Deo kembali sembuh seperti sedia kala. Ia selalu mengingat kebaikan teman-temannya yang sudah menyelamatkannya. Sejak saat itu, Deo tidak lagi sombong. Ia kini senang bermain bersama teman-temannya yang baik hati. Bagaimana anak-anak? Setelah mendengar cerita tadi, kalian pasti berusaha untuk menemukan tema. Nah, Ibu kasih nih cara-caranya, langkah-langkah untuk menentukan tema. Yang pertama, menentukan tokoh-tokohnya. Ayo, ada yang tahu siapa tokoh-tokoh cerita di atas? Ya, Deo. Deo itu apa? Ya, Deo seekor burung nuri. Dan siapa? Dan teman-teman Deo pinter. Yang kedua, kalian harus menentukan konfliknya. Dalam cerita yang Ibu bacakan tadi, konflik dialami oleh siapa? Ayo, ada yang bisa? Joko apa Joko? Ya, konflik dialami oleh Deo pinter. Deo yang sombong, tidak peduli terhadap sesama. Suatu saat ia tidak berdaya ketika hendak dimangsa elang. Dalam ketidakberdayaan itu, Deo diselamatkan oleh teman-temannya yang selama ini tidak diperdulikannya. Hal inilah yang menimbulkan konflik pada diri Deo. Nah, dari langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa tema cerita yang Ibu bacakan tadi adalah apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu temanya apa? Iya, Adelia. Apa Adelia? Kesombongan burung nuri, pintar sekali. Jadi temanya itu adalah kesombongan burung nuri. Adalah Deo si burung nuri yang sombong. Deo sombong sekali. Ingat anak-anak, dalam kehidupan ini kalian tidak boleh sombong. Apalagi tidak peduli akan sekitar kalian. Karena apa anak-anak? Karena yang akan menolong kalian saat kalian susah adalah teman-teman kalian yang berada di sekitar kalian sendiri. Nah, mungkin saja apa yang kita simpulkan saat ini berbeda dengan kesimpulan yang dirumuskan oleh teman-teman yang lain. Atau sama? Sama kan? Karena kita menyimpulkan bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, tema itu erat kaitannya dengan amanat. Ada yang tahu apa itu amanat? Ya, amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Nah, anak-anak, dahulu kala pesan moral itu disampaikan pengarang secara eksplisit atau secara langsung. Sekarang, cara seperti itu sudah ditinggalkan. Untuk menghindari kesan menggurui, pesan moral disampaikan secara implisit atau tersirat melalui perilaku tokoh. Teknik yang demikian ini memberi keleluasaan pembaca untuk mencari dan menemukan sendiri pesan moral dalam cerita. Amanat sebuah cerita
dapat dirumuskan setelah pembaca menemukan temanya. Jadi ingat, saat kalian mau menentukan amanat, kalian harus menentukan temanya dulu, pintar. Tema dan amanat berbeda dalam cara perumusannya anak-anak. Tema dirumuskan dalam kalimat pernyataan, sedangkan amanat dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah, saran, atau imbauan. Nah, misalnya dari cerita yang Ibu bacakan tadi, temanya Deo si burung nuri yang sombong. Amanatnya, kita tidak boleh sombong, harus mau bergaul dan peduli dengan sesama. Karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Gimana? Anak-anak, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti. Karena kalian sudah mengerti, Ibu langsung kasih kalian soal. Anak-anak, untuk tugasnya, kalian harus menentukan tema dan amanat dari cerita yang ada di halaman 7. Lalu, kalian bacakan tema dan amanat cerita yang telah kalian tentukan ke depan kelas. Oke, sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ayo kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Berdoa selesai. Anak-anak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.